wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfor Cinema. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di pesawahan ya, di pedesaan, dan saya sudah berjalan hampir 300 meter dan semuanya mengelilingi pesawahan. Ada yang memanen, ada yang menanam, ada yang mencangkul, dan ini saya sedang berada di lokasi sawah yang sudah dipanen tapi belum dicangkul ya. Situasinya ya seperti ini. Sangat subur sekali dan saya sangat jatuh cinta terhadap hamparan sawah yang begitu luas, dan sawah merupakan sumber pangan bagi kehidupan kita ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa Indonesia adalah negara agraris, yaitu negara yang dipenuhi oleh hamparan sawah. Hampir di setiap kabupaten yang ada di Indonesia itu memiliki hamparan sawah yang luas, dan 42% terbanyak ada di Pulau Jawa. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas dari sawah yaitu digunakan untuk menanam padi. Sawah di Indonesia banyak bentuknya, ada yang datar, ada yang horizontal, ada yang dibuat miring, dan ada juga yang terasering. Tujuan dibentuknya sawah bentuk terasering adalah untuk membantu mengairi irigasi sawah agar airnya mengalir dengan lancar dan tanaman padinya menjadi subur. Pada umumnya, sawah mendapat perairan dari irigasi air. Sawah paling banyak membutuhkan air pada saat proses menanam padi. Sawah di Indonesia termasuk sawah yang sangat subur dan produktif. Bahkan, Indonesia menjadi lumbung padi untuk negara ASEAN. Namun, walau begitu, perawatan sawah tidaklah mudah. Membutuhkan biaya yang cukup besar untuk terbebas dari hama seperti tikus atau gulma. Para petani yang menggarap sawah juga diharapkan mampu mengetahui waktu yang cocok dan bagaimana cara memanfaatkan sawah untuk hasil yang lebih banyak. Sawah adalah ladangnya para petani. Di ladang ini, para petani menaruh harapan. Sebenarnya bukan hanya harapan para petani saja, melainkan masyarakat Indonesia, yang mana kebutuhan atau makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari padi. Sehingga tak heran kalau padi adalah harapan kita juga. Jadi, jangan sia-siakan adanya sawah yang luas. Dan kini, sawah-sawah banyak yang tergerus oleh keserakahan manusia, hingga menjadi gedung-gedung, komplek, perumahan, dan lain sebagainya. Mari kita mengenal lahan sawah dan memahami multifungsinya bagi manusia dan lingkungan. Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan lain sebagainya. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup sebagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme hidup, seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, dan organisme lainnya. Berperan dalam mencegah terjadinya banjir, erosi, maupun tanah-tanah longsor. Meskipun demikian, jika tidak dikelola dengan baik, lahan sawah juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, akibat penggunaan bahan kimia dan mekanisme pertanian. Lahan sawah merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional yang umumnya dijumpai di beberapa negara, yang sebagian besar penduduknya mengonsumsi beras sebagai bahan pokoknya. Seperti di Asia, baik Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun Asia Timur. Lahan sawah yang merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional sebenarnya sudah ada sejak zaman purba. Bukti-bukti bahwa lahan sawah sudah ada sejak zaman purba menurut Rostam dan Anwar pada tahun 1984
Telah dikaji oleh ahli arkeologi yang menginformasikan bahwa pertanian lahan sawah dengan tanaman utamanya padi dimulai di India dan Cina lebih dari 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kegiatan pertanian lahan sawah dengan tanaman pokok padi mulai dikembangkan ke kawasan Asia lainnya, termasuk ke Indonesia. Karena beberapa negara Asia merasa beras cocok sebagai makanan pokok. Perkembangan lahan sawah di negara-negara Asia cukup pesat. Lahan pertanian yang berupa lahan sawah biasanya dicirikan oleh adanya pematang yang mengelilinginya dengan maksud untuk membatasi antara bidang lahan sawah dan bidang sawah lainnya. Di samping itu, pematang lahan dibuat juga untuk tujuan mencegah keluar masuknya air secara berlebihan, sehingga kondisi air dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ciri lain lahan sawah ialah jenis tanaman yang ditanam pada lahan sawah biasanya tanaman pokok padi pada musim hujan dan tanaman palawija. Palawija itu seperti kacang-kacangan, jagung, atau umbi-umbian. Atau sayuran seperti kacang panjang, sawi, lombok, dan bawang merah. Bisa juga pakai buah-buahan seperti melon, pepaya, dan semangka, atau tanaman lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan pastikan bahwa kalian sudah like, komen, dan subscribe. Dan terus mendukung channel kami agar kami tetap semangat dalam membuat kontennya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.